kemudian masuk di ekosistemnya MNC Group lewat MNC Capital ini dengan kode saham BCAP, kemudian pakai mansurmologinya gitu, jangan nggak dipakai soal nawaitu, soal kemudian melihat betapa kemudian banyaknya manfaat. Kayak sekarang kan MNC Group karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Teman-teman, kita kemarin udah ngomong Yusuf Mansur ya tentang MNC-nya. Nah, saya kemarin bilang bahwasanya saya mau cerita tentang MNC Capital. Nah, di sini saya kebetulan punya video yang ya menurut saya yang dianggap fundamental sama Yusuf Mansur ya. Kan saya kemarin sempat bilang tentang analisa teknikal dengan analisa fundamental. Nah, mungkin ini menjadi, saya ambil sebagian sedikit ya dari omongan Pak Jaman ini tentang fundamental sih sebenarnya. Nah, bagaimana kedudukan Yusuf Mansur di MNC Capital, bagaimana analisa Yusuf Mansur tentang fundamental MNC Capital itu sendiri. Nah, ingat ya, Yusuf Mansur itu berinvestasi di MNC Capital, bukan MNC TV atau bagaimana. Ya, MNC Capital itu lebih fokus kepada keuangan, namanya juga kapital ya teman-teman. Oke, sebagai rujukan ya teman-teman, nanti saya kasih testimoni apa ya, pemikiran atau semacam ya analisa sedikit gitu tentang Yusuf Mansur dan bagaimana saya akan menganalisa tentang saham itu sendiri. Oke, kita lihat dulu video ya, analisa Yusuf Mansur, mansurologi apa ya? Mansurmologi. Oke, kita cek it. Kemudian masuk di ekosistemnya MNC Group lewat MNC Capital ini dengan kode saham BCAP, kemudian pakai mansurmologinya gitu, jangan nggak dipakai soal nawaitu, soal kemudian melihat betapa kemudian banyaknya manfaat. Kayak sekarang kan MNC Group karyawannya 30.000 tuh kurang lebih. Nah, kalau kita ikutan saham di mereka kan ya hitung-hitung ngebiayain 30.000 orang. Serius ini, belum soal dakwah saya bilang. Jadi 2005 itu zaman tukang bubur naik haji, saya udah di RCTI itu awal pertama tuh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah ternyata yang mengatur segalanya dari langit. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, jadi. Saya sih ngeliatnya gini ya kan, mansurmologi ceritanya kan bagaimana kemudian kita ada di perusahaan yang kemudian jasanya banyak, pelayanan publiknya banyak, pengkhidmatannya banyak. Jadi buat pemain-pemain saham cari yang begini-gini nih, gitu. Ya, kita cuan ngikutin. Nah sekarang soal BCAP, mangga ya ikut perhatiin. Nih kan kemarin udah saya up tuh, beli apa coba? Ayo di googling tuh, beli apa tuh? Vut gitu di pasar internasional, go global. Saya tuh sampai saya up, saya bilang ini prestasi anak bangsa. Pak HT ini anak bangsa, ini orang Indonesia, owner dari MNC Group. Kemudian tiba-tiba beli saham apa coba? Googling deh. Dan ini kan perusahaan, saya bilang tadi didukung oleh benar-benar media yang berekosistem lengkap. Ada MNC TV, RCTI, iNews, Global, Global TV, dan portal-portal berita online sampai kemudian hiburan dengan beragam media turunan. Ekosistem keuangan dan perbankannya top. Nih bukan ngejilat ini, ada urusan. Iya, ini sahabat saya juga. Saya hidupnya juga ada di dalam MNC Group, ngalir tuh, nempel. Nah, kan dengan ekosistem kayak gitu loh. Terus teman-teman berafirmasi pengen punya perusahaan gede, ya mulailah. Jangan harus saham di situ gitu. Bukan nyuruh ini mah, perintah. So tanggung jawab nih, tanggung jawab bagaimana? Kalau saya suruh mikir dulu lah, doa-doa, mikir, merhatiin putusan Anda. Tapi saya kasih tahu gitu loh, kalau mau jadi owner perusahaan tuh, ya paling gampang beli sahamnya. Pegangin, biar stabil dunia saham Indonesia ya. Indeks harga gabungannya cakep. IHSG-nya cakep. Tuh saya Ali ya, guru kita yang wafat kemarin. Kehadiran awal-awal di mana emang? Di RCTI MNC Group loh. Saya dengan izin Allah bawa ke jaringan ini tanpa ditanya, tanpa ditolak. Pokoknya kata MNC, kata RCTI,
terserah ustad gitu. Mau siapa yang dinaikin di TV udah bawa aja. Kali saya bawa waktu itu dengan izin Allah 2007 2008. Asli nggak ditanya, nggak dites dulu, nggak apa, terserah aja udah. Nah sekarang kita bicara fundamentalnya. Apa fundamentalnya? MNC Kapital Indonesia nih yang kode sahamnya BCAP lewat anak perusahaan MNC Teknologi Nusantara itu baru dapat lisensi Bank Indonesia untuk pengembangan jasa sistem payment gateway, PIN namanya, dan beberapa nama di ekosistem keuangan dan perbankan. Ntar Petren bakal IPO ngikutin BCAP. Dan jika ini terjadi, lagi-lagi apa? Kebaikan dari MNC Group. Saya emang nggak ngilangin jasa orang. 2005 saya siapa sih dengan izin Allah ya kan? Tiba-tiba tampil di RCTI kayak begitu. 32 episode loh. Bisa kenal sama Sarul Gunawan yang hari ini menjadi Wakil Bupati Bandung, Kabupaten Bandung ya. Terus bertemu nama artis-artis papan atas. Nah, kita papan bawah. Ustadz. Ingat aja waktu dulu saya press conference, tuh teman-teman wartawan bilang, wah Ustadz ada di RCTI mah bakal jadi orang terkenal nih, atau dia begitu. Atau teman-teman wartawan tuh zaman itu 2005 tuh. Allahu Akbar. Popda udah MNC mah bukan lagi punya media terbesar, tapi juga ekosistem fintech terlengkap dan jaringan sistem pembayaran yang juga lengkap. Nah kan kalau kita jadi ownernya ya, gila ini. Benar. Ada perusahaan baru juga tuh namanya Flash Mobile. Bakal jadi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya tentang omongan Pak Jaman ini tentang ya kurang lebih fundamental tentang MNC Group, betapa pentingnya dia. Itu analisa mansurmologi. Saya susah ngomongnya. Si Mansur ini mansurmologi gitulah intinya. Nah, itu apakah analisa itu berpengaruh terhadap pasar keuangan? Ya enggak juga. Apakah itu berpengaruh terhadap MNC Capital itu sendiri? Enggak juga, karena yang namanya fundamental itu kalau mau menganalisa itu ya ada beberapa faktor gitu, terutama kalau misalkan sebuah keuangan itu faktor kebijakan pemerintah sama faktor kebijakan Bank Indonesia. Itu udah otomatis ya termasuk salah satu kebijakan pemerintah, yaitu ya kebijakan presiden, kebijakan menteri keuangan, bla 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 gitu yang berhubungan dengan kapital. Nah teman-teman, ini kita dibalik ngomongin mansurmologi, kita ini bicara tentang sebenarnya saya butuh bertanya, dengan berinvestasinya Yusuf Mansur dalam tanda kutip melalui PT Veritas Sentosa Internasional, itu bisa menandakan bahwasanya Yusuf Mansur itu adalah ustadz yang menurut saya ustadz yang bukan ustadz. Artinya apa? Gini, pertama Petren itu dulu kita tahu ya bahwasanya Petren itu menggunakan MLM yang dengan skema ponzi-nya itu udah jelas itu adalah riba. Dan itu bisa dikatakan bukan cuma riba biasa, itu haramnya tingkat tinggi. Karena apa? Riba yang dihalalkan, bayangin aja. Riba yang dihalalkan. Jadi haram yang dihalalkan itu adalah haramnya lebih tinggi daripada haram yang biasa. Gitu. Karena orang ya katanya ustadz tapi menghalalkan riba, menghalalkan MLM, itu otomatis riba yang dihalalkan, otomatis haram yang dihalalkan itu lebih haram daripada yang haram gitu. Nah, itu pendapat saya pribadi ya, terserah teman-teman mau berpendapat seperti apa. Nah, secara otomatis kalau misalkan Yusuf Mansur itu berinvestasi di MNC Capital yang banyak dalam tanda kutip di sini MNC Capital itu adalah bank-bank lebih cocok ke bank konvensional yang dimana bukan syariah. Jadi kalau misalkan sekarang Yusuf Mansur selalu bilang ini syariah, ini bla 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 syariah bla bla bla, itu menurut saya cuma kedok untuk lebih dipercaya. Kenapa? Karena faktanya Yusuf Mansur berinvestasi di situ dan ngambil uang dari dengan segi dari kalau misalkan dari PT VSA kan otomatis kan itu ada di sana ada MLM, ada Umroh Merdeka, ada bla bla program-program yang ditawarkan Petren yang mana yang katanya syariah ternyata berinvestasi di bukan syariah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, itu catatannya. Terus bagaimana apakah Yusuf Mansur ini berhasil berinvestasi di MNC Capital? Ya, ternyata sayang sekali kalau misalkan kita lihat dari pasar MNC Capital itu sendiri pada saat Yusuf Mansur ini berinvestasi, ternyata jeblok. Artinya MNC Capital itu biris. Biris itu terjun gitu, bir ya, terjun. Kalau terjun, kenapa kata biris itu muncul? Itu karena kalau misalkan kita bicara tentang naik turun itu kayak diibaratkan kalau misalkan bir itu kalau nyerang itu
pakai cakar jadi ke bawah. Nah, di sini MNC Capital itu ternyata mengalami penurunan nilai, dimana kalau misalkan kalau kita hitung-hitung itu nilai dari MNC Capital itu, kalau misalkan Yusuf Mansur berinvestasi senilai pada saat itu 80 miliar, kalau kita lihat berdasarkan nilai yang sekarang itu kurang lebih uangnya menjadi 35 miliar. Bangkrut ya nggak bangkrut sih, masih ada nilainya, tapi nggak untung. Intinya seperti itu ya teman-teman ya, itu mungkin kualat ya. Kalau ya ini bukan ngomongin Yusuf Mansur ya, ini cerita tentang orang kalau menzolimi orang biasanya itu akan mengalami penderitaan itu pelan-pelan gitu, sakit gitu tapi pelan-pelan gitu ya, bukan sakit berarti fisiknya ya, tapi mungkin hatinya atau apanya pelan-pelan sampai dia benar-benar jatuh gitu. Ini nggak ngomongin Yusuf Mansur, ini ceritanya ya. Nah, cuma saya ngasih pendapat sedikit nih ya teman-teman. Ini Yusuf Mansur ini kenapa kalau sidang itu selalu ada wartawan MNC. Nah teman-teman, dengan nilai 250 juta lembar saham Yusuf Mansur itu sama ya, lebih berpengaruh daripada orang-orang yang memang pendiri perusahaan itu, sebagian kecil dari pendiri perusahaan itu yang punya nilai saham lebih kecil daripada Yusuf Mansur, walaupun Yusuf Mansur itu secara investasinya itu masuk melalui saham terbuka, saham gabungan. Jadi saham gabungan yang ditawarkan oleh MNC Capital itu dibeli sama Yusuf Mansur cukup besar, dan nilai Yusuf Mansur itu sendiri itu lebih daripada nilai anaknya Haritanu. Otomatis Yusuf Mansur nilai Haritanu aja saham internnya ya itu lebih kecil daripada Yusuf Mansur gitu di saham gabungan. Otomatis ya menurut saya Yusuf Mansur pasti berpengaruh lah, menurut saya ya. Ketika ada sidang nyuruh, "Woi, sana lihat sidang saya di sana gimana?" Itu kalau wartawan MNC ya mungkin mau aja, apalagi dikasih uang. Menurut saya kayak gitu, cuma sekedar nyari informasi. Itu pendapat saya pribadi ya, bukan nuduh ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita paham kan bahwasanya ini orang yang nggak ngomongin Yusuf Mansur, ini orang kalau menzolimi itu biasanya itu akan sakitnya pelan-pelan, akan sakit pelan-pelan, akan jatuh pelan-pelan, dan akhirnya jatuh juga gitu. Nah ini bukan Yusuf Mansur ya, cuma kalau kita ngomongin Yusuf Mansur, dakwah sedekahnya nggak laku, terus Paytren nyungsep, Paytren Asset Management nggak laku, terus apalagi teman-teman, air mineralnya oke ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.